bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Ustadz sana bilang bid'ah, ustadz situ bilang sunnah. Maka yang pertama tadi, berkumpul di tempat ini adalah sesuatu yang bukan bid'ah, bukan mubah, bukan mubah, bukan bid'ah, bukan mubah. Mubah itu apa? Mubah itu datang, dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa. Nggak akan masuk neraka, tidak mungkin masuk neraka. Kalau kita dihadapkan dengan Allah nanti, kita akan bilang di hadapannya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin mengajari anak-anak kita untuk mengenal Anda. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau mereka lakukan itu, mereka berkumpul di satu tempat, mereka membaca kitabnya Allah, mereka mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Keutamaan yang pertama, yaitu yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan di hati kita semua yang hadir pada malam hari ini as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Yaitu ketenangan yang pertama. Allah SWT mengatakan, wa ghasyiyathumur rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya di tempat kita ini. Bukan hanya nazala, bukan nazala. Kalau nazala itu turun sekali, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nazala yanzilu nuzulan, itu turun kemudian ya sudah turun gitu. Kalau ghasyiyat seperti hujan lebat berhari-hari, itu ghasyiyat dalam bahasa Arab. Nabi SAW tidak mengatakan nazalat alaihimur rahmah, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan ghasyiyat alaihimur rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Paham enggak? Paham ya? Yang di sini paham? Yang di tengah paham? Yang di ujung paham enggak? Paham. Berarti yang tidak paham tanya dengan yang paham. Sudah ya? Sudah? Ya, yang tidak paham bertanya kepada yang paham. Ya, bercanda sedikit. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu, yang dimana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh mubarakah ini, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita hadiahkan, kita aturkan dan kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh
kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya amalan-amalan seperti malam hari ini adalah afdalul a'mal wa a'zamul qurbah indallah. Yaitu dikatakan bahwasanya paling mulianya amalan dan paling baiknya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hadhil lailah, yaitu malam ini. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka afdalul a'mal, paling utamanya amal, wa a'zamul qurbah indallah, dan paling agungnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita jawab dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka kita jawab dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, satu kaum. Kita ini satu kaum atau bukan? Kita ini satu kaum atau bukan? Tidaklah berkumpul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun min qaumin, yaitu satu kaum. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Tadi apa yang dibaca oleh qori kita? Apa yang dibaca? Komik, koran, majalah, atau Quran? Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kita masuk kepada satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah satu kaum mereka berkumpul di masjid, di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah masjid atau musholla, yaitu tempat sholat di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaji. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan di sini? Yadhkurun Allah. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, maka ini adalah pembacaan selawat mengingat Nabi Muhammad. Otomatis kita ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, otomatis kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, apa dalil perkumpulan kita pada malam hari ini? Sebelum saya jelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, hikmah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, kita jelaskan dulu hikmah daripada perkumpulan kita pada malam hari ini. Yaitu karena ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mengatakan hal ini adalah bid'ah. Bid'ah ini. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Wa kullu dolalatin finnar. Berkumpul seperti ini adalah bid'ah. Bid'ah. Ini mic-nya keluar nih. Ya. Mic-nya keluar atau tidak? Suaranya nih. Keluar ya? Alhamdulillah kalau keluar. Dikira saya takut kali. Asik. Ada yang bilang asik. Mantap. Takbir lagi. Takbir. Sallu ala nabi. Majtama'a qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadhkuruna Allah. Mereka membaca kitabnya Allah dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wa yatadarasunahu, dan mereka membahas kitabnya Allah, mereka membahas tentang Nabi Muhammad. Mereka membahas tentang perjalanan daripada Nabi Muhammad.
Kalau perkumpulan Isra Mi'raj, apa yang kita bahas? Kita bahas tentang Isra dan Mi'rajnya daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau perkumpulan Maulid, kita membahas daripada awal kelahirannya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita bahas. Yatadarasunahu, mereka membahas tentang itu, tentang kitabnya Allah, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka? Keutamaan apa yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau mereka lakukan itu, mereka berkumpul di suatu tempat, mereka membaca kitabnya Allah, mereka mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Keutamaan yang pertama, yaitu yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan di hati kita semua yang hadir pada malam hari ini as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Yaitu ketenangan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan di hati-hati kita. Hilang daripada keraguan. Hilang daripada keraguan. Illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ghasyiyathumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya di tempat kita ini. Bukan hanya nazala, bukan nazala. Kalau nazala itu turun sekali, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nazala yanzilu nuzulan, itu turun kemudian ya sudah turun gitu. Kalau ghasyiyat seperti hujan lebat berhari-hari, itu ghasyiyat dalam bahasa Arab. Nabi SAW tidak mengatakan nazalat alaihimur rahmah, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan ghasyiyat alaihimur rahmah. Tempat ini bercucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya. Di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah. Yang pertama, kemudian ar-rahmah yang kedua, kemudian yang ketiga, apa yang Allah turunkan? Wa haffathumul malaikah. Wa haffathumul malaikah. Kita yang ada di tempat ini, kita yang berada di dalam masjid ini, dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Haffathumul malaikah. Malaikat-malaikatnya Allah membentangkan sayap-sayapnya untuk kita semua yang hadir di masjid ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling bagus, ini yang paling utama. Semua bagus, semua baik, tapi ini yang paling utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pencipta Anda semua, pencipta kami dan pencipta Anda semua, menyebutkan nama-nama Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama kita disebutkan oleh pembesar, nama kita disebutkan oleh presiden, nama kita disebutkan oleh pejabat, bangga apa tidak? Nama kita disebutkan pejabat, bangga apa tidak? Itu pejabat yang sebutkan. Itu pejabat yang sebutkan. Bagaimana kalau pencipta Anda yang sebutkan nama Anda? Bagaimana kalau pencipta kita yang sebutkan nama kita di sisinya? Tentunya disebutkan dengan kebaikan. Tentunya disebutkan dengan keutamaan. Tentunya disebutkan dengan keagungan dan kemuliaan. Hadis ini riwayat apa? Siapa yang riwayatkan hadis ini? Imam siapa? Ada di kitab mana? Ada di kitab Bukhari dan ada di kitab Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disanadkan oleh Abu Hurairah, disanadkan oleh sanadnya Abu Hurairah dan rawinya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Maka itu yang pertama. Jadi saya ungkapkan dulu dalilnya, kita berkumpul di tempat ini. Jangan sampai kita ragu-ragu. Kumpul tapi ragu-ragu. Kumpul tapi hati kita bolak-balik. Bid'ah, sunnah. Bid'ah, sunnah. Ustadz sana bilang bid'ah. Ustadz situ bilang sunnah. Ada lagi yang bilang sana,
tengah-tengah saja. Ada lagi ustadz dari sana bilang kalau begitu tidak usah hadir semuanya. Jadi kita yakinkan dulu, Maka yang pertama tadi, berkumpul di tempat ini adalah sesuatu yang bukan bid'ah, bukan mubah, bukan bid'ah, bukan mubah. Mubah itu apa? Mubah itu datang, dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa. Untuk momentum mengenal Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengenal Nabi Muhammad, bukan untuk bermain-main, ya akhi. Bukan untuk bermain-main. Bukan untuk kumpul perempuan dan laki, bukan. Ini ada hijabnya, ya akhi. Ada hijab di sini. Oh, kita tidak mau kumpul karena di situ ikhtilat, bercampur perempuan dan laki-laki. Mana bercampur? Ini ada hijabnya ini. Ya. Hadir dong. Kan begitu? Ya, datang saksikan, jangan belum tahu, kemudian bid'ah. Ini bid'ah, masuk neraka. Enggak akan masuk neraka. Tidak mungkin masuk neraka. Kalau kita dihadapkan dengan Allah nanti, kita akan bilang di hadapannya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ingin mengajari anak-anak kita untuk mengenal Anda." Pengenalan yang dimana sekarang pada akhir-akhir zaman, yang dimana pengenalan kepada Nabi Muhammad sudah sangat terkikis. Pengenalan kepada Nabi Muhammad sudah sangat sulit. Anak-anak kita lebih kenal dengan yang namanya game yang sekarang ini. Kalau mereka sudah dikasih HP itu, habis sudah waktu. Habis, bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam sampai tertutup mata mereka. HP itu tidur di atas dadanya. Tuh, anak-anak kita tuh sekarang. Kapan waktunya kita mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad? Momen-momen seperti sekarang ini, yang tangan mereka tidak ada HP, ini akan teringat di ingatan mereka sampai mereka dewasa nanti. Akan tetapi, kalau sekarang kita sudah sampaikan kepada mereka, bid'ah, masuk neraka ente, masuk neraka anda, jangan nak, jangan hadir nak, nanti masuk neraka. Jangan hadir nak, itu tidak pernah dibuat Nabi. Jangan hadir nak, itu tidak pernah dibuat sahabat, tidak pernah dibuat aslaf. Imam-imam tidak pernah buat. Bagaimana kelak nanti mereka dewasa? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan mereka kalau bukan kita, orang-orang tuanya? Pada sekarang ini, kumpulnya kita di tempat ini bukan mubah, akan tetapi sunnah. Mengikuti apa? Mengikuti hadis yang tadi, yaitu hadis Muslim. Shallu ala nabi. Kemudian hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah. Allah mengatakan kata-kata maha suci, maha suci. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan perkataan maha suci? Karena yang Allah akan ceritakan dalam ayat ini, ayat pertama ini adalah hal yang seakan-akan mustahil. Hal yang seakan-akan tidak masuk akal. Hal yang seakan-akan mustahil, hal yang seakan-akan tidak masuk akal. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya Nabi, "Wahai Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, kaifa a'rajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama?" Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermi'raj ke langit? Berapa lama waktunya maksudnya? Berapa lama waktunya Nabi bermi'raj itu? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya yarji qabla an yabrudal farsh. Yarji qabla an yabrudal farsh. Nabi Muhammad SAW kembali daripada Isra Mi'raj itu sebelum dingin tempat tidurnya. Sebelum dingin tempat tidurnya. Kalau kita duduk atau kita berbaring di tempat tidur di kasur, kita berdiri dari pembaringan kita atau kita sedang duduk di sofa,
kita berdiri, itu sofa hangat. Hangat nggak sofanya? Hangat ya, hangat ya. Kalau ada orang yang duduk, kemudian sofanya tidak hangat, pertanyakan ke orang. Jangan sampai hantu itu. Jangan sampai mayit gitu. Jangan sampai mayit, jangan sampai orang mati. Orang sudah meninggal gitu. Kalau orang hidup, kemudian dia duduk di sofa atau dia berbaring di tempat tidur, maka dia berdiri, itu sofanya atau tempat tidurnya itu hangat. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad berisra dan mi'raj, beliau kembali sebelum dingin tempat tidurnya. Jadi dalam jangka waktu yang sangat singkat, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Singkat. Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad ditemani oleh satu makhluk penghuni surga, yang dimana makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus di surga, khusus untuk penghuni surga. Jadi khusus untuk kendaraan ahli-ahli surga nanti. Di surga adanya kendaraan namanya al-buraq. Al-buraq namanya. Buraq itu diambil dari kata barak. Barak itu adalah petir atau kilat, sambaran kilat. Dikatakan bahwasanya buraq ini satu hewan yang lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada himar. Lebih rendah daripada kuda, kuda tingginya sekitar tingginya begini, contohnya. Kemudian lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada himar. Jadi pertengahan. Ini hewan yang ada di sorga yang diciptakan Allah SWT. Menggunakan apa? Menggunakan petir, menggunakan bukan cahaya, menggunakan kilat. Diciptakan dengan menggunakan kilat. Maka inilah buraq. Dikatakan ulama mengatakan bahwasanya buraq ini di mana matanya memandang, di situ dia berada. Di mana matanya memandang, di situ dia berada. Saking cepatnya itu maksudnya. Saking cepatnya. Untuk memuat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW awal mula perjalanan beliau diturunkan oleh malaikat Jibril di Thaibatul Madinah, yaitu Madinatul Munawwarah. Yang dimana sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, beliau sudah dibawa oleh malaikat Jibril dan buraq untuk mampir ke tempat hijrahnya nanti. Jadi sebelum beliau berhijrah, beliau sudah tahu bahwasanya nanti saya akan berhijrah di Madinah. Karena beliau sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disuruh sholat 2 rakaat di Madinah. Kemudian setelah beliau sholat, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tempat apakah ini?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hada Madinatul Munawwarah." Ini adalah Madinatul Munawwarah, tempat hijrahmu nanti pada saat engkau dikeluarkan dari kotamu yaitu Makkah, engkau akan berhijrah ke Madinah. Maka setelah itu beliau naik lagi ke buraq, mengendarai buraq. Di mana beliau dibawa? Beliau dibawa di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat komunikasinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tempat komunikasinya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di Bukit Tursina. Kalau Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu daripada Allah, Nabi Musa ingin berkomunikasi dengan Allah, beliau ke Bukit Tursina. Maka di situ Nabi diturunkan. Untuk apa? Untuk apa Nabi diturunkan di situ? Apakah untuk berkomunikasi? Apakah untuk berbicara seperti Nabi Musa? Tidak, yaitu tabarruk. Tabarruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ayat yang tadi itu, alladzi barakna, yang perjalanan ini perjalanan yang kami berkahi. Perjalanan ini perjalanan yang kami berkahi. Alladzi barakna haula, perjalanan ini kami berkahi sekelilingnya. Kami liputi dengan keberkahan. Jadi mengambil berkah, meraup berkah boleh apa tidak? Nabi Muhammad meraup berkah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Alladzi barakna, yang kami perjalanan ini perjalanan yang kami berkahi. Nabi Muhammad diturunkan di Thaibatul Madinah. Kemudian Nabi Muhammad diturunkan di tempat malaikat, di tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah.
Tujuannya bukan apa-apa, akan tetapi tujuannya untuk mengambil berkah daripada saudara beliau, mengambil berkah kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau disuruh sholat di situ 2 rakaat. Di tempat Nabi Musa diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau naik ke atas buraq, mengendarai buraq, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tempat apa ini? Gunung-gunung begini ini, gunung pohon gitu. Tempat apa ini?" Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Tempat apa ini wahai Jibril?" "Oh, ini tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala." Kalau Nabi Musa ingin berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pergi ke bukit ini. Naam, ya. Kemudian Nabi Muhammad berjalan lagi. Berjalan lagi. Dibawa ke mana? Dibawa ke mana? Dibawa yaitu ke bawah pohon, dibawa di bawah pohon, yaitu tempat Nabi Musa istirahat waktu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini bukan yang kejar, bukan polisi saja, bukan polisi-polisi ini, tapi pemerintah Fir'aun, pemerintah pada zamannya itu, yang kekuasaannya itu sangat luas. Fir'aun memerintahkan seluruh masyarakat yang melihat Nabi Musa bunuh. Maka Nabi Musa lari, kemudian beristirahat di bawah pohon yang rindang, yang dimana Nabi Musa ketika beliau istirahat di situ, beliau berdoa yang diriwayatkan atau dikutip dalam Al-Quranul Karim. Apa doanya Nabi Musa? Yang beliau katakan, yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ketika beliau beristirahat di bawah pohon itu, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Karena susahnya Nabi Musa dikejar-kejar, maka Nabi Musa duduk di bawah pohon, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, tidak ada yang saya harapkan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang saya bisa meminta tolong kecuali Engkau, ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, tolong saya dari permasalahan ini. Jadi ini juga doa ini dibaca oleh Nabi Musa ketika beliau di bawah pohon. Maka Nabi Muhammad ketika beliau berisra Mi'raj, beliau disinggahkan di bawah pohon karena di situ adalah tempat yang bersejarah untuk Nabi Musa. Dan di situ ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa yang dikutip di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama mengatakan doa ini adalah doa kalau kita sangat susah gitu. Kalau sudah susah sekali, ditagi-tagi motornya belum bayar, kemudian dikejar-kejar hutan dan lain sebagainya, baca doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat susah. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, lindungi saya dari perkara ini. Itu kata Nabi Musa. Ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya ketika Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Musa selesai berdoa itu, maka Nabi Musa melihat 2 orang perempuan. Melihat 2 orang perempuan. Yang dimana perempuan ini, 2 orang gadis ini sedang ngantri air. Sedang ngantri minta untuk mengambil air. Kemudian ditolong oleh Nabi Musa. Ditolong oleh Nabi Musa mengambilkan air. Yang dimana nanti diriwayatkan bahwasanya 2 orang perempuan ini Al-Quran yang meriwayatkan. Jangan tanya kitab mana, kitab mana. Al-Quran. Al-Quran, ya akhi. Kemudian Nabi Musa membantu 2 orang perempuan ini, yang dimana diketahui bahwasanya 2 orang perempuan ini adalah putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, kemudian Nabi Musa melihat 2 orang perempuan sedang mengantri air, kemudian ditolong oleh Nabi Musa, kemudian 2 orang gadis ini pulang ke rumah mereka berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib, "Wahai ayah, ada laki-laki yang menolong kami tadi di sana." Maka Nabi Syuaib mengundang Nabi Musa untuk ke rumahnya, kemudian dinikahkan oleh salah satu anak daripada yang dua tadi. Salah satu daripada yang 2 dinikahi oleh Nabi Musa. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya doa ini juga doa cari jodoh. Tuh, yang belum dapat jodoh baca doa ini. Sudah kawin sudah nikah sudah. Nikah sudah ente. Sudah. Ente. Sudah. Itu yang belakang tuh masih muda tuh. Udah belum?
Udah, baca doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ada dalam Al-Quran, baca. Itu doa cari jodoh. Kalau bapak-bapak yang mau juga silahkan baca. Boleh. Tapi saya tidak tanggung jawab kalau dicakar sama istrinya nanti. Cakar-cakaran sama istrinya, saya tidak tanggung jawab. Saya tidak tanggung jawab. Bercanda sedikit. Kemudian disitulah pohon yang dimana Nabi Musa membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah Nabi Muhammad disuruh perintahkan untuk sholat 2 rakaat di bawah pohon tadi, kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dan Burak ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi Musa beristirahat di bawah pohon bukan 1 hari 1 malam. Berapa lama sih orang istirahat? Berapa lama? Kalau kita perjalanan dari Kendari Kolaka, kita singgah beristirahat di warung, ada kira-kira sekitar 5 jam atau berapa jam gitu? Enggak sampai ya. 1 jam paling. 1 jam. Paling lama 1 jam gitu. Atau setengah jam. Nabi Musa beristirahat di bawah pohon situ enggak lama. Istirahat. Bukan tinggal, tapi istirahat. Yang kalau kita katakan sekarang napak tilas para wali-wali. Napak tilas para wali-wali bukan magamnya. Kalau magamnya kita ziarahi, napak tilasnya kita ziarahi. Ya. Dalilnya mana? Nabi Muhammad menziarahi napak tilas daripada Nabi Musa di bawah pohon. Yang perintahkan siapa? Allah yang perintahkan. Tidak usah tanya. Nabi Musa menziarahi napak tilas Nabi Muhammad menerima wahyu di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Muhammad dibawa di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Orang melahirkan berapa lama gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa sih Allah membuat Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad singgah ke Madinah, singgah ke Bukit Tursina, singgah ke bawah pohon, kemudian singgah ke tempat lahirnya Nabi Isa? Apa gunanya? Tidak ada hikmahnya. Itu tidak ada hikmahnya, biasa-biasa saja. Kenapa Nabi Muhammad kalau tidak ada hikmahnya? Kenapa Allah SWT tidak menjadikan Nabi Muhammad dari Mekah, kemudian ke Masjidil Haram, kemudian ke langit? Kenapa mesti singgah? Yaitu mengambil keberkahan dan pembelajaran bagi kita. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini spiritual. Jadi perjalanan spiritual. Kalau ingin punya spiritual, ikut Nabi Muhammad. Kemudian di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Orang melahirkan berapa lama? Ibu melahirkan itu paling berapa lama? Lahir kemudian pergi. Gitu. Akan tetapi di situ napak tilas daripada Nabi Isa dan Siti Maryam. Kalau dikatakan begini, wah itu kan cuma Nabi saja. Yang bukan Nabi tidak boleh. Siti Maryam Nabi atau bukan? Bukan. Siti Maryam adalah seorang perempuan yang waliyah. Jadi perempuan yang paling dekat dengan Allah. Salah satu perempuan yang paling dekat kepada Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad disuruh singgah ke tempat Nabi Isa lahir, atau Siti Maryam melahirkan. Kemudian setelah dari situ Nabi Muhammad dibawa oleh Burak dan malaikat Jibril ke Masjid Al-Aqsa yang sebagaimana kita ketahui. Kemudian Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, syukran billah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, ke langit keenam, ke langit ketujuh, dan ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ke mustawa, yaitu di situ tempat Nabi Muhammad menerima sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan seperti pada hari-hari ini. Maka inilah sebenarnya panjang kalau kita ingin membahas langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, sangat panjang sekali. Saya ingin kita bikin satu pembahasan kitab atau apapun itu, yang jelas ada pertemuan di situ, kita taklim, kita belajar bagaimana sih paham kita ini, bagaimana sih ahlus sunnati wal jamaah yang sebenarnya gitu.
Insyaallah kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Saya tutup ceramah saya pada malam hari ini. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita pada malam hari ini dijadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang dimana perkumpulan ghasyiyatuhumur rahmah, dicucurkan rahmatnya, bercucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Tempat ini hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan kekasihnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi ja'alna jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa alla yaj'al minna wala fina wala bainina syaqiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin semuanya, maafkan kalau